Pemirsa L2 Show yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bincang-bincang bersama beberapa narasumber yang pada kesempatan ini dengan tema membangun masyarakat yang beragam dan damai, memilih pemimpin yang adil. Saya persilakan untuk Habib memperkenalkan diri dari sebelah kiri saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Habib Mahdi Alatas, yang sering disapa dengan Habib Mahdi saja. Mudah-mudahan kali ini kita bisa membangun ibu kota DKI dengan beragam sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Rasul. Oke, saya silakan selanjutnya Habib. Saya Abdurrahman Asad Al-Habsyi. Saya Wakil Ketua Umum Gemira, Gerakan Muslim Indonesia Raya. Oke, ya. Terima kasih para narasumber. Pada kesempatan yang baik ini kami memang menginginkan nanti para hadirin yang hadir bisa berdialog dan bisa mempertanyakan apa keluhan-keluhan saudara-saudara sekalian untuk bisa berdiskusi di kesempatan yang baik ini. Bagaimana pendapat Habib ini kalau di masyarakat kita ini masyarakat yang beragam, kaitannya dengan keberagaman kita beragama juga. Oke. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Di dalam keberagaman itu telah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang asing yang beliau datang ke kota Madinah lalu menyiarkan dakwah di kota Madinah. Di situ tidak pernah dikatakan oleh orang-orang Madinah bahwa sahabat Muhajirin atau Rasulullah pendatang baru yang tidak pantas untuk memimpin kota Madinah. Ada satu cerita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari salah satu masjid ketika ada jenazah seorang Yahudi meninggal dunia, melintas di hadapan Rasul. Rasul keluar, dia berdiri, dia hormat kepada jenazah tersebut. Lalu si sahabat mengatakan, ya Rasul, sesungguhnya itu adalah orang Yahudi. Rasul diam. Lalu dikatakan kedua, dan Rasul diam. Dan ketiga, Rasul diam. Setelah jauh jenazah tersebut, Rasul mengatakan, apakah dia bukan hamba daripada hamba Allah? Disitulah keberagaman yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat Islam. Bahkan di dalam hadis lain, Bapak dan pemirsa dimanapun, Rasul itu menegaskan, man adza dhimmiyan faqad adzani, wa man adzani faqad adzallah, wa man adzallah fa ma'wahu jahannam. Barang siapa daripada kalian kaum muslimin yang mengganggu orang di luar Islam yang bersahaja dengan kalian, mereka akur, tidak melakukan peperangan, tidak menganiaya kalian, tidak melarang kalian untuk ibadah, tidak melarang kalian untuk sholat, tidak menghancurkan masjid, maka kalian kalau seandainya mengganggu saja, membuat dirinya itu tidak nyaman, kita pukul beduk lagi pas malam sahur gitu kan, sampai tetangga kita bising, itu kata Rasul, faqad adzani, telah mengganggu aku, wa man adzani faqad adzallah, dan barang siapa yang mengganggu aku, mereka itu adalah mengganggu Allah. Dan man adzallah fa ma'wahu jahannam, siapa yang mengganggu Allah, maka tidak ada tempat yang pantas baginya kecuali siksaan api neraka jahanam. Luar biasa, saya sangat merinding untuk mendengarkan cerita-cerita Nabi Muhammad tadi. Untuk selanjutnya bagaimana menurut Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Islam sejatinya mengandung makna salam, damai. Dan setiap mukmin itu, setiap muslim itu sejatinya dirinya adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Percuma dia menjadi seorang mukmin kalau dia tinggal tetangganya merasa tidak nyaman dengannya, berarti dia bukan seorang mukmin, dia masih seorang muslim. Ketika muslim dia bagus, mukmin dia cakap, dia naik tingkat menjadi seorang muhsin, orang yang bijaksana. Siapa itu muhsin? Orang muhsin itu adalah orang yang setiap gerak langkahnya, gerakan anggota tubuhnya, tarikan nafasnya, bahkan hatinya dikaitkan dengan Tuhan yang Maha Esa tersebut. Subhanallah. L2 Show yang berbahagia, pada kesempatan ini sudah kita dengarkan bagaimana Ustadz atau Habib ini bercerita tentang kebersamaan. Untuk itu saya akan kembali lagi setelah segmen berikutnya. Kembali ke L2 Show yang pada kesempatan berikutnya ini kami akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan keadilan di dalam kepemimpinan itu diperlukan dan bagaimana aplikasi di lapangan menurut Islam. Adil itu dalam Islam adalah wad'u syai' fi mahalli. Adil itu bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nabi Muhammad SAW
menegakkan prinsip keadilan dalam kepemimpinannya. Sampai Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis yang cukup populer, kalau saja Fatimah putri Muhammad mencuri, aku juga akan memotong tangannya. Hukum itu benar-benar pedang yang benar-benar kilat, mampu dan siap menebas siapa saja yang benar-benar melanggar hukum itu. Setelah mendengar ayat-ayat itu, luar biasa, ayat-ayat itu dibawa oleh Rasulullah untuk kepentingan umatnya. Dan kenyataan di lapangan, masyarakat kita tidak menjalani yang diomongin di ayat itu. Bagaimana menurut? Saya kejadian kemarin salat di salah satu masjid. Ya. Ketika saya salat di salah satu masjid itu ada memuji satu pasangan, khatib Jumat memuji satu pasangan dan menghina dan menghujat satu pasangan. Saya katakan kepada beliau, kepada khatib Jumat setelah Jumat, saya bilang saya harus mengulang Jumat saya. Karena kaidah daripada Jumat itu juga tidak boleh menghujat dan menghina. Maaf, saya harus sebut pasangan. Ya. Mungkin seperti pasangan Jokowi ya. Kalau seandainya di dalam khutbah Jumat tersebut memilih pasangan Jokowi Ahok, ya, maka katanya matinya dalam keadaan kufur. Saya bilang, di dalil dari mana, ayat mana, hadis mana yang mengatakan demikian? Dia mengatakan membawa ayat itu, la takhidul mu'minuna kafiruna auliya min dunil mu'minin. Katanya janganlah engkau ambil pemimpin daripada orang-orang. Saya bilang Anda itu belajar tafsir atau nerjemahin ayat. Kalau nerjemahin ayat itulah yang Anda akan makan. Coba kalau kita bawa dengan tafsir ayat lain, inna auliya Allah alladzina khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, pemimpin-pemimpin itu yang kriterianya harus kita taati adalah yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang tidak takut kepada apapun dan tidak mempunyai rasa sedih, tidak mempunyai rasa duka. Dia hanya berpikir hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini rakyat dibikin pusing, bingung, akhirnya yang ada timbul sara dan itu pun dilarang oleh agama Islam. Iya, bicara sara tadi. Bagaimana konsep masyarakat majemuk atau masyarakat yang bermacam-macam ada di Indonesia ini? Kepemimpinan dari orang agama lain itu tidak dibolehkan atau bagaimana menurut konsep Islam sendiri? Kepemimpinan yang tidak dibolehkan adalah ketika kita minta masalah agama kita. Ingat ayat itu turun, itu masalah ketika saat itu orang Romawi sedang menghancurkan Islam. Dan saat itu terjadi peperangan di antara Islam dengan Romawi saat itu. Nah, baru ditekankan agar senantiasa kita tidak taat dan tunduk atas peraturan-peraturan yang diberikan orang Romawi. Kenapa? Peraturan mereka itu adalah agama mereka. Beda dengan Indonesia. Indonesia ini peraturannya adalah Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan ayat suci Al-Quran, bukan berdasarkan ayat suci apapun. Jadi asas negara kita adalah Pancasila, karena kita negara Indonesia bukan negara Islam. Maaf, saya mesti koreksi sedikit. Di wilayah-wilayah lain itu biasanya di depan kantor gubernur itu ada masjid, cuma di Jakarta aja yang belum. Nanti kalau saya jadi gubernur DKI saya bikin masjidnya insyaallah. Terima kasih Habib. Untuk itu kelanjutannya akan saya teruskan setelah yang satu ini lewat. Pada kesempatan ini saya akan mencoba lagi memberikan kesempatan kepada hadirin semua. Saya persilahkan siapa yang akan menanyakan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Habib? Apabila dikaitkan dengan ayat yang mengatakan bait qawluka lil malai ini yang fil ardi khalifah. Bagaimana kaitannya dengan Islam yang berhubungan dengan masyarakat hidrologi di Jakarta ini? Terima kasih. Silakan Habib. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Dikatakan di situ tentang masalah kekhalifahan di muka bumi. Manusia selalu mengejar pengen menjadi khalifah, pengen menjadi pemimpin. Walaupun dia harus tekor, yang penting kesohor. Jadi banyak sekarang Bib ya, masjid-masjid direntalin untuk apa? Mendukung, mengusung salah satu pemimpin. Padahal itu dilarang oleh agama Islam. Karena saya kenal semua gitu kan ya. Saya di FUHAB, Forum Ulama Habaib Betawi, dan saya pendiri juga. Jangan sampai mereka itu pemimpin menjadi yufsiduna fil ard, merusak di muka bumi. Presiden juga merupakan khalifah. Dan kewajiban kita untuk taat kepada presiden tersebut selama presiden tidak memerintahkan kita untuk nyuri, untuk berzina, untuk korupsi, untuk bunuh orang, untuk maksiat. Nah, karena kenapa? Karena la ta'ata li makhluqin ma'a mukhalafatil khaliq. Janganlah ada taat kepada makhluk
atas mukhalafah yang bertentangan dengan apa yang Allah telah tetapkan. Terima kasih. Yang selanjutnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suharto. Sehubungan dengan apa adanya pilkada ini, memang saya di Kelurahan Batu Ampar rada-rada nyentrik juga itu, ada di masjid-masjid setelah ilim, kemudian di masjid Jumatan begitu ada kiainya yang agak nyentrik, yang sifatnya itu menjelek-jelekan ataupun menyudutkan agama lainnya. Kenapa saya mengatakan bahwa saya memahami agama ini dengan melihat sesuatu atau bangsa kita itu melihat orang, saya lihat dari akhlaknya bukan agamanya. Kira-kira pendapat saya benar apa salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsudin, saya tinggal di Condet. Kebetulan saya aktif di gabungan Rakyat Dukung Prabowo. Saya sependapat dengan Habib Mahdi bahwa negara ini dibangun dengan dasar Undang-Undang 45. Saya sebagai orang Islam kepengennya itu pemimpin ya orang Islam yang adil, yang jujur, yang berakhlak. Tetapi untuk pilkada ini saya pikir kita memilih bukan memilih Islam atau non-Islam. Kita memilih orang dan pemimpinnya adalah Muslim Jokowi gitu loh. Wakilnya kan bukan pemimpin. Oh, Bapak kok langsung begitu ini? Langsung Jokowi dari Masalahnya gardu, ini Pak. ada kaitannya dengan pilkada, Pak. Dari gardu. Lagi rame dengan pilkada, gitu loh. Saya rasa nggak perlu dipersoalkan, karena sebetulnya kita tidak sedang memilih pemimpin yang Muslim dan non Muslim, karena semua pemimpin yang kita pilih di DKI ini adalah Muslim. Saya rasa itu. Oke, terima kasih. Mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambahin sedikit Pak ya. Oke. Yang tadi saya rasa juga Ustadz juga. Jadi gampang Pak, kalau mau tahu yang 73 itu gampang. Bapak kalau di jalan itu banyak mobil Pak. Bapak mau bawa mobil apa aja nggak ada ngelarang. Tapi caranya yang penting tahu bahwa lampu merah tidak boleh kita lewatin lampu merah, lampu hijau kita harus jalan, lampu kuning harus hati-hati. Itulah Islam. Ketika kita mau tanya Islam yang mana yang benar, kita bisa lihat ini haram atau halal. Kalau haram tinggalin, halal jalanin, abu-abu lebih baik hindarin. Kan begitu, daripada kecelakaan. Itu yang jawaban ke Bapak. Terus yang kedua Pak, saya ingat saya kenal itu sama Basuki Ahok. Jadi Ahok itu saya kenal sejak tahun 2001 Pak. Di Belitung tuh belum pernah ketemu sama saya. Dia kasih izin sama saya tinggal di masjidnya. Cuman satu sistem kerjanya Ahok. Tolong warga saya dihormatin. Tolong warga saya diajak kerja. Nah, di sini pemimpin-pemimpin yang begitulah yang diharapkan oleh pejuang-pejuang Republik Indonesia dan yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, insya Allah perbedaan di dalam keagamaan itu bukan menjadikan satu hambatan bagi kita. Seperti kita ketahui juga ya, BP Papua. Ini manis nih. Papua itu jumlah muslimnya itu lebih banyak daripada Jakarta. Jumlah muslimnya berapa persen? Itu hampir 70 lebih itu Papua. Ya. Padahal yang memimpin? Yang memimpin Nasrani, wakilnya Islam. Gitu. Ya, ini Papua baru tahun kemarin saya sering dakwah ke Papua. Bahkan yang lucunya lagi, kalau saya dakwah ke Papua itu pendeta-pendeta yang sponsorin saya. Ya, kenapa? Pak Habib katanya di sini karena Ustadz susah dan kebetulan perekonomian kami itu ada supaya menjaga keharmonisan, menjaga kesatuan. Saya dibiayain sama pendeta-pendeta untuk dakwah di kelompok-kelompok Islam. Oke, terima kasih dan bagus sekali. Pada kesempatan yang baik ini, saya pikir kita perlu membawa informasi yang diberikan para Habib ini untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan negara kita. Dan khususnya untuk DKI 1 ini agar supaya tidak kejebak oleh informasi-informasi yang sesat, jadi mensesatkan kita semua. Dan pada kesempatan ini kita dialog ini didengarkan mungkin seluruh dunia karena ini saya relay melalui radio ggling.com. Dan selanjutnya secara ini kita tutup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.